Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Halaman 51. Syarat-syarat khutbah. Yang pertama, syarat-syarat khutbah memperdengarkan khatib akan rukun-rukun khutbah kepada 40 orang yang sah Jumat. Jadi khatib wajib memperdengarkan khutbahnya kepada 40 orang yang sah Jumat. Pertama, orangnya itu balik, berakal, mustautin, penduduk negeri, 40 orang. Yang kedua, rukun-rukunnya mesti bahasa Arab. Jadi yang dimaksud rukun khutbah itu yang bahasa Arabnya itu. Misal ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Nah, itu wasiat dengan takwa termasuk rukun khutbah. Maka yang dimaksud adalah bahasa Arabnya itu. Bukan marilah kita bertakwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, itu kada termasuk nang bahasa Indonesia itu. Yang ketiga, berdiri bagi orang yang puasa ketika berkhutbah. Yang keempat, suci dari hadas dan najis yang tiada dimaafkan, sama syaratnya seperti sholat, suci dari hadas, suci dari najis yang tidak dimaafkan. Yang kelima, menutup aurat. Yang keenam, berduduk antara dua khutbah. Jadi khutbah pertama selesai, duduk. Kalau dia tidak duduk, dilanjutkannya khutbah, maka itu dianggap baru satu kali khutbah. Misal, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, misal, dan seterusnya. Astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Kada berduduk, khatibnya ini kada duduk, berdiri aja. Nah, kemudian baru ini membaca khutbah kedua, maka itu baru dianggap satu khutbah. Jadi khutbah itu di antara syaratnya dia ada duduk di antara dua khutbah. Dan sunnah membaca surah Al-Ikhlas waktu duduk, waktu khatib duduk, khatibnya sunnah membaca surah Al-Ikhlas. Yang ketujuh, berturut-turut antara rukun-rukun khutbah dan antara khutbah dengan sembahyang. Maksudnya mualat antara khutbah dengan sembahyang, tidak terpisah jarak yang lama. Misal, ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun, dan seterusnya. Aqimus shalah, ujar khatib. Nah, itu langsung sembahyang.
Jangan berdiaman dahulu misal, nah baru sembahyangan kada boleh. Artinya mualat, tidak terpisah jarak lama di antara khutbah dengan sholat. Yang kedelapan, berkhutbah itu di waktu zuhur. Maksudnya sudah masuk waktu zuhur. Nah itu syarat-syarat khutbah. Jadi semalam rukun-rukun khutbah sudah, syarat-syarat khutbah sudah, syarat sah Jumat juga sudah. Jadi syarat sah Jumat semalam cukup bilangan 40 orang. Jadi ada teka-teki di dalam fikih, di dalam kitab-kitab besar itu yulghazu biasanya, artinya ada teka-teki. Ada satu keadaan orang yang sembahyang di masjid membatalkan orang-orang yang di rumah. Jadi orang ini batal di masjid, nah orang-orang yang di rumah batal juga sembahyangnya. Nah ternyata jawabannya ketika sembahyang Jumat ini, sembahyang Jumat ini genap 40 orang. Artinya kalau kurang seikung kada sah. Nah syarat 40 orang ini harus ke-40-nya ini sah sembahyangnya. Kalau kada sah salah satu maka kurang, sehingga 39 tidak mencukupi syarat sah Jumat. Jadi syaratnya ke-40-nya ini sembahyangnya sah. Nah ada orang sembahyang 40 orang genap. Nah imamnya ini membaca tahiyat, imam membaca tahiyat. Ada salah satu makmum membaca tahiyat itu, membaca doa sesudah tahiyat itu panjang. Jadi ketika imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, semua salam. Seikung belum salam lagi. Ada orang yang bulik sudah ke rumah jemaah ini, yang seikung ini belum salam, sekalinya batal. Maka nang di rumah tadi tempat jauh batal. Kenapa? Inya tergulung dari yang 39 sah, seikung kada sah, maka seluruhnya kada sah. Karena syaratnya 40 orang. Imam salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Imam baca wirid, sebagian bulikan sudah ke rumah, seikung ini belum lagi salam. Allahumma ufir lima qaddamtu wa ma akhartu. Panjang doa ini sesudah tahiyat nih. Sekalinya belum salam batal. Maka nang di rumah tadi terumpat batal juga, nang sudah bulikan itu. Jadi Jumat itu ada syarat wajib Jumat. Semalam sudah kita jelaskan, ada syarat sah Jumat, ada rukun khutbah, ada syarat-syarat khutbah. Nah, kada usah terlalu panjang, itu banyak permasalahannya sebenarnya dalam masalah Jumatan itu. Karena di sini ringkas, jadi kita ringkas saja sesuai isi yang ada di kitab sini. Sunnah-sunnah pada hari Jumat. Yang pertama, mandi bagi orang yang hendak hadir Jumat. Mandi bagi orang yang hendak hadir Jumat ini sudah disunnahkan waktunya ketika terbit fajar. Misal subuh, lalunya berniat mandi Jumat, sudah sah.
sudah dapat pahala. Atau jam 7 pagi mau berniat mandi Jumat, sudah dapat pahala bagi orang yang hendak menghadiri Jumat. Namun afdalnya mandinya itu ketika hendak berangkat, itu yang paling afdal sekitar jam 11. Kenapa paling afdal? Supaya badan kada berbau. Kalau mandinya subuh, sudah mandi Jumat, berangkatnya jam setengah 12, berbau nih tuh. Nah, cuman seandainya dia mandi sunnah Jumat itu ketika terbit fajar subuh, itu sudah dapat kesunahan. Nah, sedangkan waktu paling afdal ketika hendak berangkat. Nah, berbeda dengan mandi hari raya. Kalau mandi hari raya itu mulai tengah malam sudah disunahkan. Ba'da muntasafil lail, sesudah liwat tengah malam, itu sudah boleh, sudah sunat mandi hari raya. Dan perbedaannya dengan Jumat, mandi Jumat dengan mandi hari raya, mandi hari raya itu disunahkan untuk hari raya. Sedangkan mandi Jumat disunahkan untuk orang yang hendak berangkat Jumat. Jadi bibinian kada disunahkan mandi Jumat. Kemudian orang-orang yang belum balik, belum mumayyiz, atau para yang tidak diwajibkan Jumat itu Jadi kalau mandi Jumat itu disunahkan untuk berangkat Jumatnya. Berarti laki-laki balik. Nah, kalau mandi hari raya itu disunahkan semuaan. Karena mandinya itu untuk hari rayanya, bukan untuk berangkat salat hari raya. Itu perbedaan. Kalau hari raya disunahkan mandi untuk hari rayanya. Sehingga orang gila kenakan halus lelaki bini-bini disunahkan semuaan mandi hari raya. Nah, berbeda Jumat, mandinya disunahkan bagi orang yang hendak berangkat Jumat, tentunya laki-laki. Kada ada kalau terdengar bibinian mandi sunnah Jumat, kada ada. Itu perbedaannya. Yang kedua, memakai pakaian putih. Memakai pakaian putih. Sunnah Jumat itu memakai pakaian putih, dan disebutkan terlebih lagi khatib dan imam. Khatib atau imam itu lebih disunahkan lagi memakai pakaian putih. Jadi yang mengkawa khatib jangan kada pakaian putih. Karena khatib ini orang nang memadahi orang. Sementara khatib itu disuruh pakaiannya lebih baik daripada jemaah. Ahsanul hayat. Khatib itu harus lebih baik keadaannya. Nah, disunahkan putih bagi jemaah, maka khatib lebih-lebih lagi sunnah putih. Jadi amunnya panitia menuarakan baju gesan khatib mengkawa putih menuarakan, jangan nang kada putih. Kemudian sunnah memutung kuku semua aneh. Kuku diputung sunnah, mencabut bulu ketiak, memotong kumis, bulu kemaluan. Kalau laki-laki dipotong hari Jumat, bibinian dicabut sunnahnya. Tapi ujar Imam Syafi'i, sama ketiak itu sunnah dicabut. Ketiak itu bukan dipotong, sunnahnya dicabut. Tapi ujar Imam Syafi'i, aku kada tahan
Jadi meskipun sunahnya dicabut, jadi sidin tetap paiku potong. Atau Imam Syafi'i. Jadi sunah dicabut bulu ketiak itu. Kalau laki-laki kemaluan itu bulunya dipotong. Kalau perempuan sunahnya dicabut, tapi mau kada tahan dipotong aja juga. Nah lalu ditanya kenapa perempuan itu dicabut. Nah, karena perempuan itu nafsunya sebenarnya lebih besar. Dengan dicabut itu termasuk melemahkan. Melemahkan itu nafsu perempuan. Yang keempat, mendengarkan bunyi khutbah dan diam. Jangan berpandiran. Yang kelima, memakai harum-haruman bagi yang tidak puasa dan tidak berihram. Orang puasa makruh memakai harum-haruman. Orang berihram kada boleh memakai harum-haruman. Jadi orang puasa jangan memakai minyak harum. Nah kenapa? Karena bau badannya itu nanti di hari kiamat itu lebih, bau keringatnya itu lebih harum daripada misik orang nang puasa itu. Jadi orang puasa makruh memakai minyak harum kecuali sebelum sahur atau waktu sahur atau nambah minyak harum sudah. Nah maka kaina siangnya bau harum kada apa-apa lagi. Nah, tapi kalau siang nambah minyak harum itu makruh nih tuh. Ada tuan guru sin haruman awak sidin. Siang puasa sin haruman, awaknya harum benar. Tuan guru orangnya. Nah mungkin sidin tuh subuh sudah berminyak harum. Jangan disangka sidin gak ada tahu. Ini aja makruh berminyak harum. Nah sidin mungkin sahur sudah berminyak harum. Pada intinya orang berminyak harum itu ketika bulan puasa itu makruh. Yang keenam, bersegera pergi ke masjid bagi bukan khatib. Kalau khatibnya sunnah terlambat pada yang lain. Yang mana khatib lambat jangan dimarahi, karena memang sunnahnya khatib berlambat daripada jemaah. Apabila khatib disunahkan melambatkan sampai waktu khutbah. Jadi kalau khatib itu sunnah lambat ke masjid waktu itu. Nah kalau selain khatib sunnah segera meskipun subuh jam 8, jam 9, jam 10. Khatibnya sunnahnya melambat. Paparak ajan sudah hanya datang. Yang ketujuh, membaca surah Al-Kahfi pada siangnya atau malamnya hari Jumat, baca surah Kahfi. Diampuni dosa seminggu sampai ketemu Jumat akan datang. Kalau kita baca surah Kahfi siangnya kah, malamnya kah, itu diampuni dosa sampai ketemu Jumat akan datang. Jadi kalau seandainya mati di pertengahan Jumat itu dengan Jumat yang akan datang, orang itu kada berdosa karena diampuni dosanya seminggu. Kaina minggu kaina baca pulang, cuma kada sedikit surah Kahfi itu panjang, sesurahan malam Jumat.
Yang kedelapan, memperbanyak membaca salawat dan doa hari Jumat. Itu salawat banyak, doa banyak. Karena hari Jumat itu ada waktu yang mustajab, yang disembunyikan oleh Allah, saat-saat mustajab. Nah, ulama berbeda pendapat, ini sampai 50 pendapat tempat di mana waktu yang mustajab itu. Ada yang mengatakan, kebanyakan yang mengatakan itu habis asar hari Jumat itu, di situ waktu mustajab. Ada yang mengatakan lagi ketika khatib duduk di antara dua khutbah, nah situ berdua kita. Cuman yang paling dekat banyak ulama mengatakan yang waktu paling mustajab hari Jumat itu antara khatib khutbah dengan menuju sembahyang. Jadi imbas turun khutbah, aqimus shalah, biar siapa khatib, nah tuh sedang berdua sudah tuh, kan orang kamat tuh, aqimus shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kita berdua di situ tuh. Karena ada yang mengatakan di antara khutbah dengan salat di situ waktu nang mustajab hari Jumat itu. Ada juga mengatakan ketika khutbah, ketika khatib membaca Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza. Was'alu. Nah, ketika was'aluhu yu'tikum, dan mintalah kepada Allah, kan gitu tuh, yu'tikum, dia akan memberi engkau. Nah, ini waktu mustajabnya itu cuma sekejap. Was'aluhu min fadlihi, kayak apa? Barakallahu li wa lakum bil lawas kedua hari ngali benar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Yang itulah ibadah Allah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani. Pokoknya kalimatnya was'aluhu min fadlihi yu'tikum gitu nah. Nah di situ berdua tuh. Lawas kada muhbah nih udah hafal lagi. Was'aluhu min fadlihi, dan mintalah daripada karunia Allah. Nah kan ada khatib membaca itu tuh, yu'tikum, niscaya dia memberi engkau. Nah ketika itu sedikit sekejap itu langsung berdoa. Antara penutup yang pertama dengan kedua itu tertukar-tukar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Ada lagi yang panjang daripada itu, yang ada kalimatnya was'aluhum min fadlihi yu'tikum. Nah pokoknya disitulah ada hafal lagi. Faidah besar dari Sayyidi Abdul Wahab Sya'rani. Sayyidi Abdul Wahab Sya'rani, pengarang kitab Lataiful Minan Anwar Qudsiyah. Ini seorang wali besar, Abdul Wahab Sya'rani ini. Siapa yang senantiasa membaca dua baris syair ini,
nang kita baca tuntong Jumat biasa nang orang bulikan loh, nang orang bulikan. Artinya banyak nang kada membaca maksudnya tuh. Tiap-tiap Jumat niscaya mematikan Allah atas agama Islam dengan tiada diragu-ragukan lagi. Artinya siapa membaca ini sesudah tiap-tiap Jumat niscaya mematikan Allah atas agama Islam dengan tidak diragu-ragukan lagi. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan wa fir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ada juga yang mengatakan bahwa membacanya 5 kali sesudah sembahyang Jumat. Jadi ulama-ulama kita, pendahulu-pendahulu kita, tutuha-tutuha kita, nang kita sembahyangan nih zuhur, asar, maghrib, isya, apa yang mereka rutinitaskan itu semuaan ada dalil. Jadi orang-orang tuha kita bahari nang misal di masjid sini, di masjid sana, di masjid sana, amalan ini dibaca mereka, itu ada dalil semuaan. Jadi orang-orang hebat, orang tua-tua kita itu, kenapa membaca ini? Cari aja di kitab, ternyata ada. Nang kayak kita berwirid pindik, wirid panjang, itu wirid itu sudah susunan daripada hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi sesudah sembahyang maghrib membaca ini, Nabi habis maghrib membaca ini, Nabi habis maghrib membaca ini, lalu disusun jadi wirid nang kita baca itu. Sebenarnya terpisah-pisah asalnya, kada kayak itu, kada susunannya. Cuma ulama kita supaya tak amalakan setiap hari, disusunlah dijadikan wirid. Disusun dijadikan wirid. Tapi ini semuanya ambilan dari hadis. Ambilan dari hadis semua. Nang kayak istighfar dahulu 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhir 10 kali. Nang kayak kita membaca sesudah doa habis maghrib tuh, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidahu rabban syahida la ma'budu siwahu wa nahnu lahu muslimun. Itu ada di dalam hadis Nabi, man qara'aha apa? Sugirat lahu sirat kazira. Man qalaha arba'a marrah, man qalaha arba'a marratin, barang siapa membacanya sebanyak 4 kali, sugirat lahu sirat kazira, dikecilkan jembatan siratal mustaqim, dipindikkan untuknya kazira seperti hanya 1 hasta. Cuma banyak yang kada hafal itu, padahal hanya benar 4 kali. Kan imbah berdua kita kan, nah kita baca istighfar dahulu situ 3 kali. Nah nang dimaksud itu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidahu rabban syahida la ma'budu siwahu wa nahnu lahu muslimun. Nang itu tuh. Kan dalam hadis Nabi, man qalaha arba'a marrat, barang siapa membacanya 4 kali habis maghrib dengan habis subuh, suwirat lahu sirat kazira, dikecilkan atau dipindihkan baginya jembatan siratal mustaqim itu kazira seperti 1 hasta. Jadi melewati jembatan siratal mustaqim itu meluncat saja lagi. Nah sama hadis-hadis wirid-wirid nang lain itu semuaan ada fadilahnya. Ada fadilahnya, cuma disusun oleh ulama-ulama kita. Nah contoh nang hari Jumat, ilahi la sulil firdausi ala wala qwa alana, dirakakan-akan penyanyiannya. Jadi itu
Padahal itu fadilahnya orang yang mengamalkan itu dimatikan Allah dalam keadaan membawa iman secara tidak diragukan lagi. Nah, cuma kita kan kadang membaca itu kadang bulikan. Mungkin juga membaca cuma sambil berjalan, nah kayak itu mungkin. Uzur Jumat. Uzur Jumat. Nah, membaca ilahi lastulil firdausi ahla tadi kan dua di sini nih. Ada yang mengatakan hari Jumat dan ada juga yang mengatakan sesudah sembahyang Jumat 5 kali. Nah, bibinian boleh juga malakan itu. Bibinian setiap hari Jumat baca itu 5 kali. Uzur Jumat, 1, hujan yang membasahi pakaian. Ilm yajid kinan, seharusnya di dalam kitab fikih itu kayak itu. Jika tidak ada naungan, pun ada naungan, ada payung, ada jadi uzur. Ilm yajid kinan, jika tidak mendapatkan naungan atau payung, pun ada payung ada jadi uzur itu. 1. Sebenarnya uzur Jumat dengan uzur jemaah ini sebenarnya 20. Cuma kalau kita bacakan kebanyakan nang uzur kayaknya bisa banyak nang pray. Jadi sebenarnya kalau orang tahu uzur Jumat dan uzur salat berjamaah itu ada 20. Nah, kita mengetahui itu bukan untuk kita melakukan uzur sehingga kita kada Jumatan, kada. Tapi ketika melihat orang kada sembahyang Jumat, barangkali nya termasuk dari yang 20 uzur itu. Saya kira jangan menyalahkan orang nih, orang kada berjumatan, barangkali ini termasuk dari nang 20 macam uzur itu. Cuma kita mengetahui itu kada paham, akhirnya kita gunakan untuk meringankan kita seorang. 20 uzurnya kita tahu sebuting aja 19 tahu tang kita orang. Tahu 2 aja melihat orang salah terus kayaknya. Mbah itu. Seorang tahu 2-nya. Orang tahu 20. Jadi man qalla ilmuhu kasura i'tiraduhu. Barang siapa sedikit ilmunya maka banyak penentangannya, banyak menyalahkan orang lain tuh karena kita sedikit ilmu. Kita banyak berilmu, kita tahu mungkin ini, mungkin ini. Nah, di sini disebutkan 2 aja. Pertama hujan yang membasahi pakaian, yang kedua sakit yang bersengatan. Sakit yang bersengatan itu termasuk uzur. Guring ada disebutkan di sini. Ujur sembahyang berjamaah banyak juga. Artinya kalau orang itu kada berjamaah, kada makruh apabila ada ujur tersebut. Sembahyang sunnah. Sembahyang sunnah terbagi 2. Perhatikan, sembahyang sunnah itu terbagi 2. Pertama disunahkan berjamaah, yang kedua tidak disunahkan berjamaah. Ada sembahyang sunnah yang tidak disunahkan berjamaah.
Tapi apabila dilakukan berjamaah sah. Namun kada dapat pahala jemaahnya. Kenapa? Kada disunatkan berjamaah. Contoh di dalam kitab-kitab misal Nihayatul Zain, kitab-kitab yang lain disebutkan di antara sembahyang yang tidak disunahkan berjamaah salat an-nasul kabri. Sembahyang an-nasul kabri. Ujar kita sembahyang hadiah. Sembahyang hadiah itu disunahkan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Tapi kalau dilakukan berjamaah sah. Tapi tetap tidak dapat pahala jamaah. Kenapa? Kada disunahkan berjamaah. Tapi sah supaya yang lain bisa, misal kan kada bisa nih. Banyak yang kada bisa ya supaya serempak, supaya bisa. Contoh orang-orang di sekolahan melajari kekanakan sembahyang duha berjamaah. Sembahyang duha itu sembahyang allati la tasra'u fiha jamaah. Sembahyang duha itu sembahyang yang tidak disunahkan berjamaah. Artinya bila sembahyang sendirian lebih afdal sembahyang duha. Cuma guru-guru di sekolahan ini melajari kekanakan supaya inya sembahyang terus sembahyang duha. Lalu diadakan berjamaah, sembahyangnya sah. Tapi tidak dapat pahala jamaah. Jangan ditetambahi kayaknya. Kita sembahyang berjamaah aja supaya dapat pahalanya 27 derajat ya. Kada kawa. Kenapa? Karena itu memang tidak disunahkan berjamaah. Cuma bila dikerjakan berjamaah sah. Contoh lagi sembahyang rawatib, sembahyang hajat. Kan dia disunahkan berjamaah itu. Sembahyang witir, kecuali witir di bulan Ramadan. Nah, itu baru disunahkan berjamaah. Nah, ada sembahyang tuh yang disunahkan berjamaah, ada yang tidak disunahkan berjamaah. Sembahyang sunnah yang disunahkan berjamaah, satu sembahyang hari raya, baik hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Banyaknya 2 rakaat. Waktunya antara timbul matahari dan gelincirnya. Sembahyangnya kayak apa? Kayak biasa Cuma disunahkan mengangkat takbir berapa kali? Rakaat pertama berapa kali? 7. Rakaat kedua? Kalau gue 9. Disunahkan, perhatikan. Disunahkan. Artinya kalau imam kada ingat jangan ribut nih tuh. Imam rakaat kedua naik Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kada ingat imam angkat takbir.